Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Dani Prastyoningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada video kali ini adalah tentang budaya positif dan praktek melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa di sekolah saya. Berikut ini adalah Dr. Anda Marina Dwi Marti Sunarsiwi sebagai fasilitator saya yang luar biasa dan Bapak Arif Setiawan sebagai pengajar praktik. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dilanjutkan tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dilanjutkan tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah pada tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tujuannya untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku sebenarnya berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario kasus yang pertama. Salsa dan teman-teman perempuannya sedang bermain sudamanda ketika jam istirahat berlangsung. Tiba-tiba, Martin dan teman-temannya datang memaksa untuk bergantian bermain tanpa menunggu anak perempuan menyelesaikan permainannya. Karena tidak sabar, Martin mendorong Salsa yang sedang menjalankan permainan hingga Salsa terjatuh dan tangannya lecet. Beberapa teman Salsa mengadukan kejadian tersebut kepada Bu Dani, wali kelasnya. Kemudian, Bu Dani memanggil Martin dan Salsa untuk menanyakan kebenarannya, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Bu Dani memposisikan diri sebagai kontrol manajer dengan melakukan langkah segitiga restitusi. Berikut adalah langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Dani, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Martin, Salsa, Ibu dengar tadi kalian bertengkar, apa benar? Martin tadi mendorong saya Bu sampai jatuh, tangan saya lecet. Nah, kamu main sudamanda lama kok, nggak mau gantian. Sudah. Bu Guru di sini tidak akan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk juga Bu Guru, ya kan? Iya, Bu. Martin, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu tadi mendorong Salsa? Saya ingin main sudamanda Bu, tapi Salsa dan yang lain
Benar begitu, Salsa? Tidak Bu, saya mau hanya menunggu sebentar sampai giliran saya selesai, tapi Martin tidak sampai. Martin, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira yang sudah kamu lakukan tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati. Betul sekali. Sekarang, Martin, apakah mau memperbaiki kesalahanmu terhadap Salsa? Mau Bu. Apa ya rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Minta maaf Bu. Ya, bagus sekali. Apakah nanti atau besok akan ada masalah lagi tentang saling menghormati, Martin? Tidak Bu, saya akan berusaha untuk menghormati dan sabar. Salsa, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Martin untuk memperbaiki kesalahannya, untuk membantu kamu? Mengambilkan betadine dan plaster. Kamu bersedia, Martin? Sedia Bu. Baiklah, sekarang silahkan kalian minta maaf, saling memaafkan. Setelah itu bisa bermain bersama lagi. Minta maaf yuk. Aku minta maaf Sal. Ya. Kalian bermain bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin. Saya senang dan lega karena sudah meminta maaf ke Salsa. Saya akan berusaha untuk lebih bersabar dan menghormati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa. Perasaan saya lega karena sudah memaafkan Martin. Saya bisa bermain lagi bersama Martin dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kasus yang kedua. Skenario kasus yang kedua, hari Senin adalah hari pertama pelaksanaan PAS. Pak Arif bertugas sebagai pengawas di kelas 6. Pada saat itu, terlihat Fajar meletakkan kepalanya di atas meja. Setelah didekati, ternyata Fajar tertidur pulas dan tesnya belum selesai dikerjakan. Pak Arif selaku pengawas melaporkan hal tersebut kepada wali kelas 6, Bu Dani. Siang harinya, Bu Dani memanggil Fajar untuk meminta keterangan. Bu Dani memposisikan diri sebagai kontrol manajer. Bu Dani melaksanakan segitiga restitusi dengan langkah awal menstabilkan identitas, dilanjutkan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Waalaikumsalam. Sini Mas Fajar. Nah, sini silakan duduk Fajar. Fajar tahu tidak kenapa kira-kira ya mau dipanggil dari sini? Duduk di kelas. Fajar ngantuk ya? Kalau mengantuk itu memang enaknya tidur ya? Iya, itu manusiawi sekali. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau ngantuk ya tidur. Termasuk juga guru ya. Tapi kok sampai ketidurannya di dalam kelas? Kalau boleh tahu, Bu Dani, kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Sampai lalu, sampai jam berapa? Sampai jam 12 lebih. Memangnya kenapa kok bisa sampai malam sekali? Fajar tahu akibatnya apa? Kamu kesiangan, tidak dengan baik. Fajar masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, betul sekali. Menurutmu, apakah belajar dengan sungguh-sungguh itu penting buat kamu? Penting. Kalau begitu, kamu bersedia memperbaikinya? Sedia. Apa ya rencanamu yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Tidak akan
Tadi tepat sekali. Tetap semangat ya Fajar. Ya, janji ya, tidak akan seperti itu lagi ya. Sekarang silakan kembali bermain bersama teman di luar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar. Perasaan saya senang dan saya sadar tidak akan main HP sampai larut malam. Tidak akan tidur di kelas lagi. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.